Pihak Ferdinand Hutahian mengajukan atau menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan usai Barreskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka. Dirinya kini diduga telah merusak persatuan dan kesatuan serta menimbulkan keonaran melalui cuitannya. Kita sudah terhubung dengan Zakir Rashidin yang merupakan pengacara dari Ferdinand Hutahian. Selamat sore Bang Zakir. Selamat sore, Mbak Mei. Perlu saya konfirmasi apakah kemudian permohonan penangguhan penahanan sudah diajukan? Ya, terkait dengan penangguhan penahanan, Mhm. sedianya memang hari ini akan kami ajukan ya. Namun, memang bahwa penangguhan penahanan itu memang harus ya, di mana menjadi penjamin itu adalah orang dekat beliau, Mhm. misalkan istri atau misalkan anak atau mungkin keluarga yang lain ya. Mhm. Tetapi karena memang yang saya sebutkan tadi belum ada di tempat sehingga kita tunda ya Mhm. pengajuan penangguhannya. Rencananya kapan Bang akan disampaikan? Ya, tadi saya sudah koordinasi dengan tim kuasa hukum yang lain Mhm. dan rencananya insya Allah kita akan ajukan itu pada saat klien kami, Ferdinand, diperiksa sebagai tersangka. Jadi pada saat itulah kita ajukan penangguhannya. Yang belum diketahui ya tanggalnya? Tadi kita sudah koordinasi ya Mhm. dengan penyidik untuk memastikan hari apa ya Mhm. untuk diperiksa sebagai tersangka karena klien kami ini semalam itu sempat bilang untuk istirahat dulu. Jadi ya semoga saja besok atau paling telat hari Kamis kita sudah Mhm. bisa mendampingi untuk diperiksa sebagai tersangka. Baik, apa kemudian yang menjadi dasar penangguhan penahanan yang akan diajukan terhadap Ferdinand Hutahian ini dan apakah kemudian ada pihak yang menjaminkan untuk penangguhan penahanan ini? Ya, kalau dasar ya saya ingin menyampaikan bahwa setiap tersangka itu memiliki hak untuk meminta agar penahanannya itu ditangguhkan. Setiap tersangka ya. Jadi dasarnya itu memang. Jadi dia punya hak untuk meminta penangguhan. Terkait dengan apakah penangguhannya itu dikabulkan atau tidak, Mhm. kembali lagi itu merupakan kewenangan dari penyidik. Mhm. Tetapi perlu diketahui bahwa penangguhan ini itu didasari oleh misalkan ya Mhm. adanya gangguan kesehatan misalkan atau mungkin karena dia tulang punggung keluarga sehingga itulah alasan-alasan yang pada umumnya diajukan oleh tersangka untuk meminta penangguhan. Namun terkait dengan klien kami, Saudara Ferdinand, memang karena beliau ini adalah tulang punggung keluarga, sehingga kita akan mengajukan penangguhannya dengan alasan tersebut. Baik, apakah ada pihak luar yang juga menjaminkan penangguhan penahanan dari Ferdinand Hutahian ini? Sejauh ini belum ada Mhm. komunikasi dengan pihak luar ya. Artinya pihak luar ini misalkan di luar keluarga ya, keluarga Mhm. inti ya, Mhm. misalkan istri atau misalkan anak atau saudara dan keluarga yang lainnya. Mhm. Tapi di luar itu sejauh ini belum ada, Mhm. sehingga kita belum tahu pasti nanti siapa yang akan menjadi penjamin Mhm. ketika penangguhan itu kita sampaikan. Baik, sebelumnya, Bang Zakir ini juga sempat menyatakan selain dikarenakan Ferdinand Hutahian ini merupakan tulang punggung keluarga, selain itu juga disampaikan ada alasan kesehatan ya yang dihadapi oleh klien Anda. Nah, sementara dokter dari Pusdokes ini sudah menyatakan bahwa untuk kondisi kesehatan dinilai aman untuk ditahan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau tadi malam memang sebelum dilakukan penahanan kan itu memang ada standar operasional prosedur ya, yang memang biasanya pada umumnya dilakukan oleh penyidik ya Mhm. sebelum dilakukan penahanan. Jadi dilakukan pemeriksaan dan memang betul klien kami pada saat dilakukan pemeriksaan itu kondisinya memang Mhm. sedang sehat ya, jadi tidak sakit, jadi bisa dilakukan penahanan dan memang itu saya kira tidak salah ya informasinya sudah betul. Hanya saja terkait dengan penangguhan penahanan yang kita ajukan, Mhm. memang karena klien kami ini kalau kita lihat dari rekam medisnya yang kemarin dibawa ya sebagai bukti juga, itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada biasa kayak gangguan-gangguan di kepala yang Mhm. bisa menimbulkan
orang ini langsung jatuh pingsan, gitu seperti itu. Jadi Oke. mungkin juga bisa nanti kita jadikan itu sebagai alasan untuk dimohonkan dalam penangguhannya. Tapi kembali lagi, Mhm. semua kita serahkan kepada penyidik ya. Mhm. Artinya pun penangguhan kita tidak diterima juga kami akan siap dengan itu. Tapi kalaupun juga diterima ya alhamdulillah, artinya klien kami masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, kita tahu bahwa polisi menyebutkan bahwa ancaman hukumannya bahkan mencapai 10 tahun penjara, kemudian juga melihat pasal-pasal yang disangkakan kepada klien Anda. Secara hukum, bagaimana Anda kemudian menilai kasus ini? Iya, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa proses yang berjalan kemarin ya, pada saat klien kami diperiksa sebagai saksi, kemudian ditingkatkan statusnya sebagai tersangka, itu sudah sesuai dengan harapan kita ya. Tidak hanya kami sebagai penasihat hukum juga, tapi juga harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sangat objektif ya, sangat transparan dan sangat profesional sekali. Bahkan pelayanan yang kemudian diberikan kepada kami dan klien kemarin itu sudah sangat baik sekali ya, sehingga kami tidak ada komentar soal itu. Namun terkait dengan penerapan pasal misalkan yang diterapkan kepada klien kami ya, terkait dengan dugaan perbuatan yang dilakukan itu, kami merasa bahwa itulah kewenangan penyidik yang tidak bisa kita intervensi. Baik. Sehingga upaya-upaya hukum terkait dengan pembelaan yang nantinya akan kita berikan kepada klien kita, itu tentu ada ruangnya nanti. Apakah misalkan dalam ruang pra-peradilan, ataukah misalkan dalam ruang hukum di pengadilan nantinya, dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Nah itu yang kita siapkan ke depannya. Baik, sejumlah pihak juga kemudian menyoroti status dan juga rekam jejak dari klien Anda. Nah, sejauh ini apakah Anda kemudian menilai bahwa ada unsur politik juga dalam kasus yang menjerat Ferdinand Huta Heian ini dan mengapa? Kalau saya selaku kuasa hukum tidak ingin berspekulasi ya terkait dengan perkara ini. Jadi saya tetap fokus kepada hukumnya saja, bahwa ada rangkaian peristiwa pidana yang mungkin ditemukan oleh penyidik dengan adanya 2 alat bukti, sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Saya fokus ke situ saja, sehingga pembelaan kami nantinya itu lebih kepada proses hukum yang berjalan ini. Kalaupun misalkan ada anggapan atau ada pendapat yang kemudian muncul terkait dengan spekulasi-spekulasi politik tadi, bahwa ini bisa jadi ada politik dan segala macamnya. Saya tidak ingin ke sana ya, karena memang saya tidak mau masuk ke hal-hal yang tidak substansi dengan kaitan dengan perkara ini. Baik, kita tunggu nanti update-nya seperti apa. Bang Zakir, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Zakir Rashidin, kuasa hukum dari Ferdinand Huta Heian. Sehat selalu, Bang. Terima kasih.